Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Tadarus? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku mau sharing buat teman-teman masalah monetisasi atau pendaftaran monetisasi. Nah, ini masih banyak yang belum paham ya, khususnya buat pemula. Kadang-kadang kita gagal paham di sininya ya. Makanya buat teman-teman silakan simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dan juga kita bisa mengerti ya apa aja syarat monetisasi tersebut. Oke? Jadi gini sahabatku, misalkan ya, ada nih pertanyaan dari sahabat kita ya. Itu gini pertanyaannya, Bang, subscriber saya sudah banyak. Tapi saat kita mengajukan monetisasi atau saat saya mengajukan monetisasi, kenapa kok udah ditolak? Padahal subscriber udah 100.000 atau yang satunya lagi 50.000. Nah, di sini kita harus ngerti sahabat bahwasannya subscriber 4.000 jam tayang itu persyaratan daftar monetisasi ya, bukan syarat untuk monetisasi ya. Jadi persyaratan daftar monetisasi itu 1.000 subscriber 4.000 jam tayang. Nah, setelah ini mencapai 1.000 subscriber 4.000 jam tayang, baru kita bisa mendaftarkan. Nah, setelah daftar, masalah diterima nggak diterimanya tergantung dari proposal yang kita ajukan atau konten yang kita punya gitu ya. Jadi masalah subscriber tersebut udah full, udah jam tayang udah full, kita udah daftar monetisasi. Setelah monet, misalkan subscriber turun, jam tayang turun, itu nggak jadi masalah ya. Jadi kita tetap berada di dalam monetisasi ya. Itu nggak bakal dijawab karena yang dua ini bukan syarat monetisasi, tapi syarat daftar monetisasi. Paham ya sahabatku? Soalnya kalau nggak ngerti nanti bisa gagal paham lagi. Kita ngejar 1.000 subscriber, sampai ribuan, sampai puluhan, tapi channel kita belum monetisasi. Nah, saat kita mengajukan ditolak, kita sakit hati. Jangan seperti itu. Ya, makanya buat teman-teman harus pahami ini bahwasanya 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang itu syarat daftar monetisasi. Nah, misalkan nih, teman-teman sudah misalkan kita daftar dari 500 subscriber atau dari 3.000 jam tayang. Nah, di situ boleh kita ajukan monetisasi. Tapi kalau kita mengajukan dari 500 subscriber sama 3.000 jam tayang atau 3 juta video shot penayangan, itu kita tidak dapat penghasilan dari iklan ya. Kita tidak dapat dari iklan, kita tidak dapat, cuman dapatnya dari super thanks ya. Kalau di Facebook itu bintang seperti itu ya. Jadi kalau orang mau ngasih ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya kita nggak dapat apa-apa di situ. Nah, misalkan sudah mencapai nanti misalnya ya, dengan seiringnya waktu kita mencapai 1.000 subscriber, kita kan udah daftar nih ya. Udah daftar, udah diterima jadi partner YouTube, tapi dengan daftar tersebut dari 3.000 jam tayang sama 3.000 jam tayang sama 500 subscriber, kita tidak dapat kita dapat iklan. Tapi setelah mencapai 1.000 subscriber 4.000 jam tayang, itu akan otomatis disuruh aktifkan iklannya. Jadi kita nggak usah daftar ulang ya, nggak usah daftar ulang. Kenapa? Karena kita sudah jadi partner YouTube. Nah, ada lagi nih kesalahan teman-teman. Misalkan nih, kita di dalam sudah diterima jadi partner YouTube. Apakah kita masih bisa reupload seperti kayak belum monetisasi? Apakah kita bisa konten sembarangan ya, asal posting aja? Tidak bisa sahabatku. Jadi di dalam YouTube ini kalau sudah jadi partner, maupun itu dari 3.000 jam tayang ataupun dari 500 subscriber, itu tetap kita harus patuhi kebijakan monetisasi. Jadi agar kita tetap aman, tetap punya penghasilan nantinya. Ya kita cuma tugasnya ngejar 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber tersebut. Persyaratan itu harus kita mencapai segitu. Sebenarnya ini udah jadi keringanan ya buat kita, udah jadi keringan. Jadi kita itu udah tinggal lanjut. Sayangnya kalau misalkan ya ada pertanyaan seperti ini contohnya ya, mana lebih enak Bang, 4.000 jam tayang atau 3.000 jam tayang?
Ya kalau menurut saya pribadi yang paling enak, misalkan nih kita sudah lagi ngejar 4.000 jam tayang nih ya, atau lagi ngejar 1.000 subscriber. Kita sudah dapat 500 subscriber sama 3.000 jam tayang. Misalkan ya kita dapat segitu. Udah di bawah daftar sekarang udah muncul. Nah, apa kita lebih baik daftarin atau kita nunggu 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber? Saran saya ada dua. Kalau misalkan konten teman-teman ini ori ya, ori, tanpa misalkan tanpa vlog dikasih musik atau tanpa kita reaction, tanpa apa, itu kita tidak anjurkan untuk mendaftar dari 3.000 jam tayang. Jadi buat teman-teman yang sudah monetisasi melewat jalur vlog dikasih musik, lebih baik kita nunggu sampai 4.000 jam tayang. Nah, yang kita takutkan seperti ini sahabatku. Saat kita mengajukan monetisasi, ya, setelah diterima, habis itu kita bikin konten seperti biasanya, vlog dikasih musik atau foto dikasih musik misalkan ya. Nah, yang kita takutkan monetisasi kita dicabut karena dianggap konten reupload atau konten digunakan ulang. Gitu. Makanya kalau misalkan menggunakan trik-trik seperti itu, jangan daftar dari 3.000 jam tayang atau 500 subscriber. Itu kalau pendapat saya. Jadi kalau di sini nggak matok di situ ya. Jadi kita itu bebas sebenarnya mau daftar di mana bebas. Tapi alangkah baiknya nunggu aja dulu ya. Nah, setelah misalkan teman-teman kontennya tuh ori, misalkan konten kita mukbang atau konten kita vlog atau tutorial atau konten kita intinya ori lah yang kita sendiri, nggak ngambil punya orang, misalkan ya kita vlog ke sana ke situ, kita review barang, itu kita langsung aja daftarkan. Itu enak ya, itu enak karena kita udah nggak ada risiko di situ. Jadi kita udah jelas nih, udah diterima channel kita, jadi kita tuh udah tambah semangat seperti itu ya. Jadi di sini buat teman-teman saya ulang lagi ya, buat sahabatku yang baru bangun channel, kita kalau sudah mencapai 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, ingat, dua ini bukan syarat monetisasi, tapi syarat daftar monetisasi. Ibaratkan orang mau ngelamar kerja, ini proposalnya, seperti itu. Jadi nanti setelah diterima enggaknya tergantung dari partner YouTube. Nah, misalkan ditolak, itu jangan langsung kita hapus videonya. Jadi kita bisa banding video kita gitu. Kita bisa jelasin buat YouTube agar mau meninjau ulang channel kita seperti itu ya. Makanya kita harus tetap waspada dan bikin kontennya harus hati-hati, tetap ikutin arahan ya sahabatku, jangan sampai kita nggak ngerti terus kita langsung bikin seperti itu nanti ujung-ujung ditolak monetisasi, sakitnya tuh di sini sahabatku ya. Oke, tapi yang sudah ditolak monetisasi jangan menyerah, kita koreksi dulu, apalagi buat teman-teman yang sudah jadi member saya, jangan nunggu saya telepon. Jadi buat teman-teman kalau misalkan sudah jadi member, ada perlu, ada yang nggak ngerti itu apa, langsung telepon saya. Langsung telepon, langsung ketik, "Bang, sibuk nggak?" kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak sibuk saya jawab, kalau misalnya saya lagi sibuk saya nggak jawab. Tapi kalau saya misalkan ada waktu, usahakan saya akan jawab buat teman-teman yang sudah jadi member saya. Oke? Jadi buat sahabatku tetap semangat. Ingat, sudah saya jelasin, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya buat teman-teman. Buat yang nggak ngerti atau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan buatin tutorialnya. Oke? Semoga bermanfaat. Bye.